Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua di kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita akan masuk di pembahasan mulai dari muqaddimah, pendahuluan yang beliau bawakan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Udah lihat? Yang di buku ana ini cetakannya halaman 28. Cetakan ini halaman 28, di dalam sekali. Itu muqaddimatus syarih, itu muqaddimahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Kita mau matanya saja. Terus halaman 28, buka-buka. Yang ini. Halaman itu tertulis di bawahnya. Halaman 28. 28 itu tahu tulisannya? Hah? Siapa tahu kan? Atau ada yang cari nomor halaman Indonya? Sudah lihat Wahyudin? Udah. Merdeka kalau Sabtu Ahad, Di. Merdeka tuh kalau Sabtu Ahad. Enggak ditanya. Baik. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Berkata Syekh Al-Imam, ini perkataan bukan dari penulis, ini perkataan masih dari Syekh Ibnu Utsaimin. Berkata Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga bukan perkataan Ibnu Qudamah, karena Ibnu Qudamah baru langsung memulai dengan poin nomor 1 dengan alhamdu. Dengan alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudu bikulli lisan. Kata Ibnu Qudamah rahimallahu taala, alhamdulillah. Beliau memulai dengan alhamdulillah. Tentunya iktidaan bi kitabillah, mencontoh Al-Quran. Di atas pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Tapi dia adalah pembuka dan pemisah di setiap surat. Di atas pendapat itu, maka beliau di sini memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena mencontoh apa? Al-Quran. Juga mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kalau berkhutbah, maka beliau memulai dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Paham kan? Mencontoh Nabi SAW. Juga mencontoh salaf dan para kitab, para penulis. Mereka kalau memulai tulisannya, mereka memulai dengan apa? Alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Al-Mahmudu, yang dipuji, bikulli lisan, dengan seluruh lisan, seluruh bahasa, seluruh lisan di sini lebih umum bahkan daripada bahasa. Karena segala sesuatu yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi, semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak paham kalau mereka lagi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat di surat Al-Isra, tusabbihu lahu samawat as-sab' wal ard wa man fihin.
bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala as-samawatul as-sab'. Langit yang 7. Jadi langit yang 7 itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada lisannya. Maka boleh bilang al-mahmudu bikulli lisan, yang dipuji oleh setiap lisan, termasuk langit yang 7. Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab', memuji bertasbih kepada Allah langit yang 7, wal ard, demikian pula bumi. Jadi bumi ini bertasbih kepada Allah. Wa man fihin, dan siapa saja yang berada dalam mereka. Yang ada di langit, yang ada di bumi memuji Allah. Penduduk langit dan seluruh penduduk bumi itu memuji Allah. Hanya saja kita tidak paham pujian mereka kepada Allah. Kata Allah lanjutannya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu kecuali memuji Allah, akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Makanya kata beliau rahimallahu taala, alhamdulillah al-mahmudu bikulli lisan. Segala puji bagi Allah yang dipuji oleh setiap lisan. Semuanya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta yang ada di antara keduanya. Ini yang belum katakan. Kemudian al-ma'budu fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap waktu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini masih atop, dikembalikan kepada sebelumnya. Kenapa kita memuji Allah? Karena dia adalah yang dipuji oleh setiap lisan. Yang kedua, karena dia diibadahi di setiap waktu. Allah disembah, ya, di setiap zaman dan setiap masa. Bahkan Allah disembah di langit, demikian pula di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah Subhanahu wa taala sembahan di langit dan sembahan di bumi. Dia disembah di langit oleh para malaikat, dia juga disembah di bumi oleh manusia dan jin. Ya, semuanya. Bahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang la yakhlu, tidak lepas, tidak kosong, min ilmihi, dari ilmu Allah, makan, satu tempat. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah mengetahuinya. Iya, segala sesuatu apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apalagi yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi kalau tidak jadi juga Allah tahu. Dan kalau dia jadi, bagaimana jadinya Allah tahu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak kosong dari suatu tempat, suatu masa, semuanya Allah ketahui. Kata Allah, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Alimun bikulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusgiluhu sya'nun an sya'nin. Suatu urusan itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seluruh penduduk bumi ini, kalau seluruh mereka meminta kepada Allah, itu tidak menyibukkan Allah sedikit pun. Tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Yang ada di langit dan yang ada di bumi itu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
di setiap harinya Allah berada di dalam urusan. Dan seluruh urusan itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mampu. Allah maha mampu. Iya. Atas segalanya. Allah maha mampu atas segalanya. Jalla anil asbah. Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari keserupaan. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Apa firman Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada. Iya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Demikian pula firman Allah, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maksudnya ini pertanyaan. Tentunya ini istifham ingkari kalau dalam istilah ulama tafsir. Ini pertanyaan tapi pengingkaran. Jadi kalau diterjemahkan bukan bertanya tapi mengingkari. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Begitu maknanya. Karena tidak ada yang kita tahu bahwa ada yang serupa dengan Allah. Kenapa tidak ada yang serupa dengan Allah? Karena lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Iya kan? Kan yang ada serupanya itu kalau punya anak. Allah lam yalid, tidak punya anak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Allah maha ahad, tunggal. Allah maha awal. Allah yang paling pertama. Laisa qablahu syai'. Kata Nabi SAW. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Tidak ada sebelumnya sesuatu apa. Iya. Ini yang menunjukkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya kalau ada nanti ketika kita membahas di dalam terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nanti kita akan datang mendapatkan pembahasannya. Ketika menyebutkan Allah punya tangan atau Allah beristiwa di atas arsy. Ada yang mengatakan istiwanya Allah seperti makhluk. Dia terjemahkan bersemayam misalnya. Itu kan seperti makhluk. Maka ini adalah menyalahi kaidah dan dalil syar'i. Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang nanti contohnya. Wal anda, Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari tandingan. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Tunggal. Allah Maha Tunggal. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah itu? Yang sering membaca, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Terus alladzi khalaqakum. Terus dari apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Terus la'allakum tattaqun. Lihat ayat setelahnya. Kemudian penutupnya. Penutup ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Terus was-samaa'a bina'a. Terus wa anzala minas sama'i ma'an. Terus fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Lihat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Artinya tidak ada yang bisa menurunkan air hujan kepada kalian kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menumbuhkan tanaman kepada kalian kecuali Allah. Yang disebutkan semua sebelumnya. Tidak ada yang bisa menjadikan langit ini sebagai binaan, bangunan, atap. Atapnya kita ini bumi. Tanpa tiang. Tanpa tiang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini untuk kita firasya. Sebagai hamparan. Kita bisa bekerja, berjalan di atasnya. Ya kan? Kita sadari itu. Ya, orang Arab Badui saja yang tidak pernah belajar. Yang tidak pernah belajar. Dia ditanya, ya, dengan apa kamu mengenal Rabbmu?
kamu tahu bahwa ada Allah? Dia bilang, al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Itu kotoran onta, tai onta itu. Menunjukkan pasti ada ontanya. Anda paham itu? Ini jawaban orang bodoh. Jawaban orang bodoh. Orang Arab Badui, Arab pedalaman, tidak pernah belajar. Dia ditanya seperti itu. Dia jawab, itu onta. Ada tainya onta, berarti ada ontanya. Tidak mungkin ada tai onta yang buang adalah wahyu. Kan tidak mungkin kan? Mungkin nggak? Ya tidak mungkin, karena dia tidak makan rumput. Iya kan? Antum paham ini? Ini jawaban siapa ini? Orang Arab pedalaman. Maksudnya apa? Adanya langit dan bumi ini menunjukkan bahwa ada yang menciptanya. Ada yang menciptanya, itu maksudnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada langit begini besar, ada bumi begini besar, ya kan? Tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakannya. Oleh karena itu, kisah Islamnya Jubair ibn Mut'im, beliau lewat saat Nabi SAW sholat maghrib. Itu Jubair ibn Mut'im. Dia lewat saat Nabi SAW sholat maghrib. Nabi SAW baca surah At-Tur. Saat dia lewat, itu yang dibaca oleh Nabi SAW ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang menciptanya? Yaitu ada tiba-tiba begitu. Ini manusia. Apakah tiba-tiba langsung muncul begitu? Langsung tiba-tiba. Iya, ada begitu. Ini kata Allah. Atau mereka sendiri yang mencipta dirinya? Kan cuma ada dua. Apakah mereka langsung ada? Atau ada yang mengadakannya? Atau mereka sendiri yang mengadakan dirinya? Ini kan ada tiga jadinya. Nah? Di surah ini dua. Apakah mereka tiba-tiba ada? Atau mereka mengadakan dirinya? Mungkin gak dua ini? Mungkin gak ada orang tiba-tiba ada? Hah? Tidak mungkin. Ya kan? Atau mungkin gak ada orang dia buat dirinya sendiri? Mungkin gak? Tidak mungkin. Berarti pasti ada yang mengadakan. Dia bilang, kada qalbi ayatir. Hampir hatiku terbang. Tentu dia masuk Islam. Karena pasti kita ini hidup, ada yang mencipta. Ini kan semua orang tahu begitu. Semua orang tahu. Bahkan orang musyrikin pun mengakui hal ini. Bahwasanya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Semua ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia, kalau begitu, tidak ada tandingannya. Makanya ditutup di ayat itu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Jadi jalla anil andad. Allah Subhanahu wa taala suci. Tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingan. Wa tanazzaha anis sahibati wal aulad. Allah Subhanahu wa taala suci dari istri dan anak. Allah tidak punya istri, Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Paham kan? Ini keyakinan. Karena tadi di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal. Berarti tidak punya istri, tidak punya anak. Apa ayat berikutnya? Enggak ada yang balik. Allahu as-somad. Allah adalah as-somad. Apa makna as-somad? As-somad itu yaitu tidak butuh kepada sesuatu apapun, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Itu makna as-somad. Allah as-somad. Apa artinya? Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu apapun, tapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Iya. Kemudian oleh karena itu, karena Allah as-somad berarti tidak butuh istri, tidak butuh anak. Karena orang itu butuh istri karena dia apa? Butuh. Iya kan? Butuh anak juga karena kebutuhannya, manusia yang kurang. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak butuh kepada segala sesuatu apapun. Wa naqada hukmuhu fi jami'il ibad.
hukumnya pasti terjadi pada seluruh hambanya. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah telah tentukan. Enggak ada. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, tidak ada yang bisa menahannya. Semuanya itu berjalan di bawah kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, la tumathiluhul uqul bitafkir. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipermisalkan oleh akal dengan memikirkannya. Bahkan tidak boleh kita memikirkan, memperumpamakan Allah dengan apapun. Karena itu tadi, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh antum bahkan memikirkan, oh tangan Allah bagaimana, bahkan tidak boleh begitu. Dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh membagaimanakan. Paham kan? Bahkan tidak boleh menanyakan. Tidak boleh menanyakan bagaimana Allah, tidak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Antum paham kan? Ini jadi dia Allah la tumathiluhul uqul. Tidak bisa dipermisalkan oleh ukul bitafkir dengan memikirkannya. Wala tatawahhamuhul qulub bitaswir. Bahkan tidak bisa disangka oleh hati dengan menggambarkannya. Tidak ada ya. Karena itu tadi belum membawakan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu apapun, berarti tidak bisa diperumpamakan dengan akal. Dan tidak bisa dibayangkan dan digambarkan dengan hati kita. Tidak bisa. Ya kan? Ini tidak bisa dilakukan. Yang harus kita katakan adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kalau ada ayat atau ada hadis, kita hanya mengatakan aman nabi kullun min indi rabbina. Kita beriman terhadapnya, semuanya itu datang dari Rabb kita. Itu yang wajib. Nanti juga akan datang perkataan para ulama, para salaf terkait dengan sikap kita kalau ada nas, kalau ada Al-Quran dan Sunnah yang menceritakan dan mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita ketahui dan yakini. Kemudian kata beliau berikutnya, lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Wasifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, sifat-sifat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwa, tinggi. Karena makna istawa ay irtafa. Allah Ar-Rahman di atas arsy tinggi. Tidak menyatu dengan arsy. Tidak menyatu dengan arsy. Allah tinggi di atas arsy. Karena makna istawa irtafa. Ya, wal ulu, tinggi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bersamaan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas saro, dan bahkan apa yang ada di bawah tanah. Itu semua milik Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau antum menampakkan, menjaharkan ucapan, maka Allah mengetahui yang rahasia dan yang disembunyikan. Artinya, ya, yang nampak Allah tahu, demikian pula yang sembunyi Allah tahu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Semuanya. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk dengan keperkasaan dan hukumnya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala
meliputi segala sesuatu, rahmatnya dan ilmunya. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada seorang pun dari kita, manusia, bahkan dari seluruh makhluk, kecuali itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari rahmat Allah. Bahkan orang kafir, itu mereka mendapat rahmat Allah, rahmat yang umum. Rahmat yang umum. Ya, itu semuanya diliputi oleh rahmat Allah. Demikian pula semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Terkait dengan ilmunya, ya'lamu ma baina aydihim. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ilmu Allah lah yang meliputi mereka. Paham ya? Kita makhluk, bahkan Nabi SAW tidak meliputi ilmu. Paham ya? Ilmu beliau tidak meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kata Nabi SAW, la uhsi sana'an alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Anda paham? Kenapa? Karena kita tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Tapi Allah lah yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Kemudian kata beliau, mausufun bima wasafa bihi nafsah. Allah disifati. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan apa yang dia sifati dirinya. Ingat, Allah kita sifati dengan apa yang dia sifati dirinya. Tidak boleh kita sembarang mensifati Allah. Allah disifati dengan apa yang dirinya sifati fi kitabihil azim, di dalam kitabnya mulia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dirinya punya wajah, itu kan sifat. Allah punya tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala punya pendengaran. Kita wajib tetapkan, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetapkan. Wa ala lisani nabiyil karim. Demikian pula Allah disifati dengan sifat yang ditetapkan dan disifatkan di atas lisan Nabi kita Muhammad SAW. Kan ada sifat Allah tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dari hadis Nabi SAW. Seperti misalnya terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu kan dalam hadis. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ini kan sifat turun, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala turun, kita tetapkan sebagaimana yang Nabi tetapkan. Tidak boleh kita katakan, kalau turun berarti kosong langit, kosong arsy. Apa urusanmu itu? Ya, itu urusan Allah. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Iya. Ini yang perlu. Ini yang wajib. Yang harus kita yakin. Kemudian kata beliau, wa kullu ma ja'a fil Qur'an. Dan setiap yang datang dalam Al-Quran, setiap yang datang dalam Al-Quran, as-sahha anil Mustafa alaihissalam, atau sahih, buka cepat langsung lihat matan, atau sahih dari Al-Mustafa, sudah lihat di berikut halaman berikutnya, langsung di poin nomor 2. Kita tidak baca syarah kan? Iya. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an. Setiap apa yang datang dalam Al-Quran. As-sahha anil Mustafa alaihissalam, atau sahih dari Al-Mustafa, yaitu Nabi kita alaihissalam. Min sifatir Rahman, dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Wajibal imanu bih, wajib kita beriman terhadapnya. Jadi kalau sudah ada dalam Al-Quran, kemudian sahih dari Nabi,
wajib kita beriman terhadapnya. Itu yang wajib. Wa talaqihi bitaslim wal qabul, dan menerimanya dengan pasrah dan penuh penerimaan, ridho terhadapnya. Wa tarakat ta'arud lahu birrad, dan meninggalkan untuk mempertentangkannya dengan menolak, wa ta'wil atau dengan mentakwilnya, wa tasbih atau menyerupakannya, wa tamthil atau mempermisalkannya, menyerupakannya. Antum paham kan? Jadi kita wajib beriman. Kemudian ketika kita imani, wajib kita tidak menolaknya. Kita bahkan tidak boleh mentakwilnya. Kita bahkan tidak boleh menyerupakannya. Kita bahkan tidak boleh memperumpamakannya, mempermisalkannya. Paham kan? Jadi yang wajib beriman saja. Wa ma askala min dzalika wajaba itsbatu lafdh. Apa yang iskal, samar bagi antum. Ini sifat. Antum, ini sifat Allah atau tidak? Atau samar bagi antum maknanya? Wajaba itsbatuhu lafdh. Wajib antum tetapkan lafadznya. Kalau maknanya antum tidak tahu, wajib tetapkan lafadznya. Wa taraka at-ta'aruf li ma'nah, dan meninggalkan untuk mempertentangkan, mempermasalahkan maknanya. Maknanya. Ini kata beliau rahimahullah, wa naruddu ilmuhu ila qailihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ucapan beliau ini kalau seandainya ada yang tidak bisa dipahami ya, tapi tidak mungkin ada yang bisa tidak mungkin ada yang tidak dipahami. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu untuk di apa? Ditadaburi, kan begitu. Ya kan? Kalau dibilang untuk ditadaburi, apakah bisa ditadaburi kalau tidak ditahu maknanya? Anda paham ini? Tidak mungkin kan? Berarti tidak ada yang tidak ditahu maknanya. Tapi anggaplah ada yang antum tidak tahu maknanya. Anggaplah antum misalnya tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu juga terjemahannya. Ada terjemahan antum tidak dapat, ada di tempat lain, atau antum tinggal tidak ada orang yang bisa ditanyakan apa maknanya ini, maka tetapkan saja lafadznya, tidak perlu antum cari apa dulu maknanya. Anda paham? Ini kalau anggaplah, walaupun itu tidak akan terjadi, karena semua di dalam Al-Quran itu jelas. Semua apa yang ada dalam Al-Quran itu apa aja jelas, karena Al-Quran adalah bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang jelas. Iya, ucapan beliau juga ini terkesan, dijelaskan oleh sebagian pensyarah, terkesan kalau beliau berpemahaman tafwid. Tafwid itu kita hanya percaya saja lafadznya, tidak perlu kita tahu maknanya. Artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, itu pemahaman yang salah, dan tentunya penulis bukan orang yang seperti itu. Karena penulis ini madhabnya adalah Hambali. Orang-orang Hambali itu keras dalam masalah akidah dan membantah ahlul batil. Ya kan? Nah ini maksudnya kalau misalnya terjadi ada dari makna sifat Allah atau makna nama-nama Allah, antum tidak tahu, kembalikan ilmunya. Kita antum katakan apa? Wallahu a'lam. Kalau ini ada yang antum tidak tahu, tapi itu tidak mungkin, kan semua ada dalam Al-Quran apa? Jelas. Paham kan? Semua yang ada dalam Al-Quran apa? Jelas. Apalagi itu terkait dengan Allah. Apalagi itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Kemudian wa naj'alu uhdatahu ala nakilihi. Kita jadikan uhdanya, yaitu tanggung jawab maknanya, kepada yang menukilnya. Kepada yang menukilnya. Ini kalau Nabi SAW hadisnya. Ittiba'an li tariqi rasikhina fil ilm. Masya Allah. Ini dalam rangka kita mencontoh dan mengikuti jalannya orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Alladzi atnallahu alaihim. Yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka fi kitabil mubin, dalam kitabnya yang jelas dan menjelaskan. Banyak makna mubin nanti. Biqauli subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah ta'ala. Lihat. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullun indi rabbina. Ini kalau orang-orang yang punya ilmu yang kokoh. Mereka tidak banyak bertanya.
Iya. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yaqulun, mereka akan mengucapkan setiap dapat apa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, amanna bih, kami beriman terhadapnya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Kami beriman terhadapnya, semuanya berasal dari Rabb kami. Kan berasal dari Allah, pasti kebaikan. Dan pasti jelas, tidak mungkin tidak jelas. Itu perkataan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Tapi orang-orang yang zaid, sesat, pasti banyak mencari ta'wilnya. Makanya istilahnya, waqala fi dhammi mubtaghut ta'wil. Allah berkata, Allah berfirman dalam mencela orang-orang yang mencari ta'wil. Jadi ketika tidak jelas bagi mereka, dia cari-cari ta'wilnya. Allah cela dalam Al-Quran. Limutasyabihi tanzilihi. Untuk ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang samar maknanya menurut mereka. Ya. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaid. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaid, ada penyakit. Ada penyakit. Ini bedanya orang yang kokoh di atas ilmu dengan orang yang punya apa? Penyakit. Memang mencari ta'wil, mencari rukhsah, keringanan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaid, kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka suka mengikuti apa yang samar-samar dari Al-Quran. Ya, tidak ada satu ahli al-dolal, ahli al-batil, kecuali berdalil dengan ayat atau hadis. Cuman ayat atau hadis yang mereka pakai berdalil pasti yang mutasyabih. Yang maknanya bisa diarahkan ke sini atau bisa diarahkan ke sini. Pasti seperti itu. Iya. Karena itulah mereka. Kenapa mereka katakan dan lakukan seperti itu? Ibtigo al-fitnah. Karena mengharapkan akan terjadinya fitnah di belakang yang mutasyabih. Wa batigo at-ta'wili, dan juga mengharapkan bisa ditakwil. Itu saja harapannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimanapun kamu cari, kalau dengan pemahaman yang seperti itu tidak akan bisa. Ini harus kita kembali kepada Al-Quran atau kembali kepada hadis Nabi SAW kalau mau tahu ta'wil dan maknanya. Faja'ala ibtigha' ta'wil, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mencari-cari ta'wil alamatan 'ala zaid, itu tanda kesesatan. Iya, makanya kalau ada orang yang ta'wil itu sesat. Dan itu ciri. Itu adalah ciri. Yang menjadikan sebagai ciri siapa? Allah. Di ayat ini. Wa qaranahu bibtigha'il fitnah fidam. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mencari ta'wil dengan mencari fitnah dalam mencelanya. Dalam mencelanya. Tsumma hajabahum amma ammaluh. Kemudian Allah menutup dari apa yang mereka inginkan. Yaitu firman Allah di akhir, di ujung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya apa? Kecuali Allah. Artinya bagaimanapun mereka cari tidak akan mungkin dapat. Dan pasti salah, dan kita akan mengetahuinya. Wa qata'at ma'ahum amma qasadu. Dan Allah putus keserakahan mereka dari apa yang mereka maksudkan. Biqauli subhana, dengan firman Allah di ayat penutupnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan? Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi. Berkata al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, maksudnya Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu. Ini contoh sikap. Ini baru contoh ya. Contoh sikap bagaimana kalau kita dapatkan ada ayat atau hadis terkait dengan sifat Allah. Lihat contoh sikap dari Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lihat sikap yang terbaik. Innallaha yura fil qiyamah.
Demikian pula sabda Nabi SAW, sungguh Allah akan dilihat di hari kiamat. Wa ma asbaha hadil ahadith. Dan apa yang serupa dengan hadits-hadits ini. Apa kata Imam Ahmad? Perhatikan baik-baik ini. Tidak ada dibilang seperti orang-orang sekarang mengaku kiai, ya, yang bertanya, ya, kalau turun berarti kosong. Ini terlalu bertanya. Ini kalau kita bertanya tentang Allah, kita akan bilang. Karena kita tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah. Tapi ini kita lihat sikap Imam Ahmad kalau ada hadits seperti itu. Apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha. Selesai satu kata. Kita percaya terhadapnya. Allah turun di langit dunia. Kita percaya, kita beriman. Apa yang susah bagi Allah? Itu yang pertama. Nah, Allah dilihat di hari kiamat. Kita percaya bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusaddiqu biha. Kita benarkan. Kita benarkan. Setelah kita percaya, kita benarkan. Karena ada orang percaya tapi tidak benarkan. Seperti Firaun. Dia percaya bahwa Tuhan Musa lebih benar. Ya, tapi dia tidak benarkan. Bahkan dia menentang. Abu Thalib, dia percaya bahwa tidak ada agama yang lebih baik kecuali agama Nabi Muhammad. Tapi dia takut celaan orang sehingga dia tidak ucapkan. Dia tidak benarkan. Dia tidak benarkan. Anda paham ini kan? Jadi, pertama kita beriman terhadapnya. Yang kedua kita percaya. Terus kata Imam Ahmad, la kaif. Tidak ada bagaimana. Tidak boleh antum katakan, bagaimana turunnya Allah. Tidak boleh. Iya. Karena wal kaif majhul, kata Imam Malik. Bagaimananya itu tidak ditahu. Kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Iya. Wala makna. Tidak ada pula makna. Makna di sini maksudnya makna yang batin. Tidak ada makna yang batin. Karena kita wajib beriman. Wala naruddu syai'an minha. Kita tidak boleh menolak sedikit pun darinya. Wa na'lamu. Dan kita yakini. Annama ja'a bihi rasulu haqqun. Bahwasanya apa yang Rasul datang bawa kepada kita itu hak. Wala naruddu ala Rasulillah. Kita tidak boleh menolak, membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsar mimma wasafa bihi nafsah. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan yang lebih daripada apa yang Allah sifati dirinya. Paham ini? Bila had bila goyah. Tanpa ada batasan, tanpa ada akhir. Kalau Allah mensifat dirinya huwal awal, tidak boleh kita batasi. Huwal akhir, dia Allah yang maha terakhir. Tidak boleh kita batasi bagaimana terakhirnya sampai kapan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kata beliau, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Masih ucapan beliau kata Imam Ahmad, wa naqulu kama qala. Kita harus ucapkan sebagaimana yang Allah ucapkan, kita harus ucapkan sebagaimana Nabi ucapkan. Ketika Allah katakan begini, ya, di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampa. Kita katakan kedua tangan Allah terhampa sebagaimana yang Allah ucapkan. Nabi katakan di sini, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Apa yang kita katakan? Allah turun. Jangan sampai kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah, yang turun malaikatnya, yang turun perintahnya. Nah, Nabi bilang Allah turun. Apakah Nabi tidak tahu kalau malaikat yang turun? Apakah Nabi tidak tahu kalau yang turun perintahnya? Ya kan? Kan begitu. Kalau yang turun perintahnya, pasti Nabi akan bilang perintahnya. Karena ini Nabi berucap sesuai dengan apa? Wahyu. Tapi ini yang turun Allah. Maka Nabi katakan Allah tuh turun. Kan begitu? Kita ucapkan. Ini poin sekali nih yang dipegang dan dikatakan oleh Imam Ahmad. Menjadi kaidah untuk kita. Terkait dengan ayat sifat atau hadits sifat. Naqulu kama qala. Kita katakan sebagaimana yang dikatakan. Wa nasifu bima wasafa bi nafsah. Wa la nata'adda dzalik. Kita sifati Allah dengan apa yang dia sifati dirinya dengannya. Kita tidak melewati hal itu. Ya, kita tidak melewati hal itu. Wala yablughu wasful wasifin.
dan pensifatan orang-orang mensifati tentunya tidak bisa mencapai ya ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada paham kan? Karena Nabi bilang la uhsi sana'an alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian atas dirimu. Paham gak ini? Karena Allah tidak bisa dibatasi. Iya, nu'minu bil Qur'ani kullihi. Kita beriman terhadap Al-Qur'an seluruhnya. Muhkamihi, yang muhkamnya, jelasnya, wa mutasyabihihi, atau yang samarnya. Atau yang samarnya. Kita beriman. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatin lisana'atin suni'at. Kita tidak boleh nuzil, berpaling darinya. Tidak boleh menghilangkan dari sifat itu, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lisana'atin suni'at, karena kebencian yang dibuat. Tidak boleh. Karena kebencian yang dibuat. Wala nata'addal Qur'an wal hadith. Kita tidak boleh melewati Al-Quran dan hadith. Wala na'alamu kaifa kunhu. Kita tidak tahu bagaimana sifat itu. Iya kan? Makanya tidak boleh kita membagaimanakan. Dan kita tidak ada yang mengetahui bagaimana sifatnya Allah. Illa bitasdiki Rasul. Kecuali dengan membenarkan Rasul. Kita benarkan saja. Itu sudah cukup itu bagi kita. Itu kata Imam Ahmad. Wa tasbitil Quran. Kita tidak bisa tahu bagaimana sifatnya Allah kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Ini contoh sikap terkait dengan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan beliau bawakan ya praktek dari sifat Allah Subhanahu wa taala nanti di poin di dalam ketika menyebutkan satu persatu sifat-sifat Allah. Di sanalah kita praktekkan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Di sanalah kita praktekkan ucapan dari Imam Ahmad ini rahimahullahu taala. Insyaallah besok lagi baru kita masuk poin yang keempat. Ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Insyaallah besok. Jadi kita tidak baca syarah Syaikh Utsaimin ya. Kita hanya baca apa? Matannya. Kita hanya baca matannya. Jadi yang ada poinnya itu yang ditulis dalam antara dua kolom. Iya, tadi sudah poin ketiga. Sudah poin ketiga. Iya. Besok insyaallah kita lanjut ke poin yang keempat. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut fikih sebentar.